Oke, selamat siang Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu satu persatu Ibu-Ibu. Selamat siang sebelumnya ada Ibu Ana Wiguna dari Lumajang. Mbak Ana? Mbak Ana? Mbak Ana, jadi saya ikutan Mbak Ana deh, gara-gara Bu Mei mengatakan Mbak Ana ya. Bu Ana saya harusnya memanggil. Ketua CIE Widyagama Lumajang. Yang paling jauh nih. Oh baik, dari Widyagama Lumajang. Baik. Kemudian saya akan menyapa Ibu Ivit Novitasari. Zoom-nya nggak bisa nganu. Gimana Bu? Ini cukup lancar sih di kita. Di saya cukup lancar, ada yang putus-putus. Saya lancar. Udah lancar kok. Lancar. Oke. Bu Ivit dari Unisma Malang. Masya Allah. Gimana Malang, Bu? Iya. Malang 86 masih ya? 86, oke. Baik. Bu Ida Ayu ini dosen saya dulu waktu menempuh dua. Bu Ida Ayu dari Universitas 17 Agustus. Iya. Masih ingat emangnya sama saya, Mas Yudi? Masih Bu. Ya? Ibu kayaknya yang sudah lupa dengan saya, Bu. Ya sih, pernah sih inget ambil mata kuliah apa gitu, lupa. Ya, oke Bu. Ya nggak apa-apa. Saya memang orang yang gampang dilupakan, Bu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan setelah dari sini nggak gampang lupa ya. Ada Bu Ayu dari Narotama. Ayu. Masya Allah, Ibu cantik banget. Nah ini yang paling cantik ini. Ini yang paling cantik yang luar biasa kalau ini mah. Kita lewatin aja apa? Boleh. Skip. Bu Mei Tiana Indrasari Unitomo Surabaya. Bu Mei, matur nuwun ya Bu Mei, kemurahan hatinya, Masya Allah Bu Mei. Oke, baik. Kemudian ada Bu Eni dari UNESA Surabaya. Baik. Saya ke satu alma mater istri saya Bu. Ini kebetulan saya dulu hampir nyaris masuk UPN juga, tapi sudah terwakili oleh istri saya yang mantan UPN, akhirnya jadi Universitas Negeri ya Bu ya. Ibu Hesti Primarini Bu, Universitas paling negeri UPN. Bu Hesti, selamat siang. Saya mau ke Bu Yeni Ika Pratiwi dari Unmerbaya. Ya, selamat Merdeka Surabaya, Ibu. Wah, Ibu udah siap nih dengan India-Indianya. Oke. Bu Naning, Ibu Naning Umaha. Bu Nuning. Oke, Bu Nuning Umaha. Dari Ibu Bu Nuning Umaha dari Sidoarjo. Oh, dosen Umaha ya. Bu Umaha itu apa Bu kepanjangannya? Universitas Universitas Ma'arif Hasim Latif. Oke, baik. Selanjutnya saya mau ke Ibu yang juga nggak kalah cantik pastinya, Ibu Nurmawati, Ibu Nur dari Universitas 45 Surabaya. Selamat siang Bu. Jadi pagi ini kita mau lebih light aja. Kalau biasanya mungkin ibu-ibu udah pandang hari-hari ini, tidak adakah kampus yang sekarang melakukan sama sekali kegiatan di kampus ya Bu ya? Semua dilakukan di rumah ya? Tidak ada. Saya di kampus. Pembelajaran dia. Saya juga di Saya di kampus, habis rapat. Oke. Jadi masih ada beberapa. Tadi masih ada yang menguji. Kalau misalnya ada ujian begitu, pengujian gitu masih online. Dilakukan di kampus atau dari online tetap ya? Baik. Bu, sebetulnya ingin tahu satu persatu ibu-ibu cantik ini masih. Silahkan, mungkin nanti akan dimulai dari Bu Ana dulu dari Lumajang. Kita ke Lumajang dulu. Sebetulnya punya pengalaman apa sih Bu di Hari Kartini, bertepatan dengan Hari Kartini? Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu semua. Ini adalah harinya panjenengan semuanya. Terima kasih.
bisa nggak sharing dengan kita? Menjadi seorang ibu, menjadi seorang pengajar, itu tentunya tidak mudah. Dan apalagi di kondisi pandemi seperti ini, semuanya kayaknya sangat terpukul, semua kangen sama aktivitas seperti biasa. Nah, kalau Bu Ana sendiri gimana, Bu? Mungkin bisa di-sharing, Bu, sama kita, singkat saja. Iya, nggak ada yang sulit sih, sama saja. Dengan Sama anak-anak aja ya? juga sama, di kampus kita juga sama. Iya sama aja, hanya kuliah online itu memang tidak pernah bertemu, jadi nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan. Biasanya kalau kita ketemu mahasiswa, kita ngobrol, kita ketawa-ketawa. Kalau online kita hanya sharing-sharing materi, karena kami di sini tidak menggunakan Zoom untuk perkuliahan, jadi kami hanya menggunakan Google Classroom saja. Google Tapi Classroom. kami pimpinan setiap hari masih ke kampus, ya. Jadi saya setiap hari masih ke kampus, meskipun tidak ada mahasiswa di sini. Baik, iya memang sama saja sih, Bu. Itu dilakukan juga oleh pemerintah kita, baik dari daerah sampai dengan mungkin kabupaten kota pun provinsi juga sama. Jadi ada bapak-bapak atau ibu-ibu eselon yang masih tetap standby di kantor. Baik, Bu Ana, ngerasa bosen nggak, Bu? Bu tadi kan mengatakan nggak bisa bercanda, nggak bisa human touch, nggak bisa ngobrol sama rekan-rekan sesama dosen. Rasain kebosanannya gimana, Bu? Di Lumajang masih aman-aman saja ya. Jadi dosen-dosen juga masih kampus. Kami masih sering ketemu dengan dosen-dosen, masih ketemu dengan staf, ya. Hanya mahasiswa saja yang kita batasin kegiatan. Oh, jadi kalau misalnya sesama rekan-rekan di sana masih in touch, Bu, ya, hanya mungkin tidak ada mahasiswa, jadi nggak ada yang curhat-curhat. Bu, kangen nggak sih sama bandel-bandelnya mahasiswa, Bu? Tapi ini kayaknya saya nanya ini kayaknya ke Bume deh. Karena anaknya Bume itu pada bandel, tapi Bumenya tuh suka jadi Merangkul gitu ya. shoulder to cry on. Segala mahasiswa semuanya diterima curhatannya. Luar biasa, Bu Mei. Oke, kita beralih dari Bu Ana, kita mau ke Bu Ivit. Kalau di Unisma seperti apa? Masih juga masuk kah sama untuk yang ngantor-ngantor di kampus? Bu Ivit gimana, Bu? Kalau untuk kegiatan perkuliahan semua by daring. Kemudian kalau untuk di kantor kami itu di piket, ada piket. Jadi sehari itu ada pimpinan, kemudian ada staf, itu 2 atau 3 hari sekali piketnya. Kebetulan hari ini saya waktunya piket dan memang kami berkumpul untuk ada agenda koordinasi. Ya, di kami koordinasi seminggu 2 kali, jadi setiap Selasa dan Kamis. Nah itu kami baru ke kampus. Di hari lainnya gantian di piket itu tadi. Baik, jadi ada pemberlakuan sistem piket atau shifting. Jadi masih tetap ada pimpinan, kemudian masih juga ada staf di bawahnya. Kalau mahasiswa tetap sama ya, Bu? Kayaknya hanya psikosomatis karena pekerjaan sudah mulai banyak yang hilang, Bu, ya. Banyak yang cancel ini, masih mikir lagi. Kalau saya nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang, malah nambah. Hilang malah nambah. Mungkin sebetulnya nggak nambah sih, Bu Ipit. Mungkin selama ini Ibu tuh ngerjainnya dengan lumayan ready enjoy, sementara sekarang kayaknya ada tekanan gitu loh, ada secara tidak langsung pasti ini tuh ngeganggu juga ke mental kita masing-masing, bukan begitu Ibu-ibu? Baik, saya mau beralih dari Bu Ivit ke Bu Dayu Untak nih. Ini deket-deket aja, mantan alma mater. Iya. Bu Dayu. Iya. Nah, Ibu Ida Ayu nih udah standby. Ibu paling India banget kayaknya kalau saya lihat ya. Soalnya tadi, Ibu, Bu Yeni juga tuh kayaknya Bu Yeni juga lumayan India. Tadi Bu Ivit sepintas saya bilang mungkin karena lightingnya kurang jreng ya, kurang terang gitu lightingnya. Tapi tetap clear sih, saya tangkap. Bu Ivit kayak berasa bukan tanda India, Bu. Kelihatan.
Ibu tahu nggak kelihatan kayak apa? Ibu kayak kelihatan kayak toh tanda lahir. Maaf ya Bu. Kan katanya kita disuruh bercanda Bu guyon. Betul. Kan kita nggak lagi. Bener, kita kan nggak lagi talk show kepada umumnya biar happy, betul. Kalau happy hormon endorfin tuh terbentuk, kita jadi nggak. Oke, Bu Ida Ayu, kalau di Untak bagaimana Bu? Saya udah lama nih nggak ke Untak. Karena saya lebih dapat jobnya di Unitomo soalnya. Iya. Oh, sama Bu Mei ya. Saya lulus dari Untak. Baik, Bu Ida. Bu Ida Ayu, gimana kalau di Untak Bu? Sendiri masih ngantor? Ada ngantor juga? Iya, kalau yang ada piketnya sih tiap hari. Tapi kalau kita sebagai dosen pengajar ya memang dari rumah ya, work from house aja. Jadi semua pembelajaran by daring semuanya. Jadi gitu. Kalau kita kan memang ada aplikasi untuk pembelajarannya khusus gitu ya. Jadi mahasiswa ya nggak ada masalah juga sih. Tapi memang beda ya. Kita kangen juga sih ketemu anak-anak gitu ya. Nggak seperti biasanya. Sama seperti Bu Ana ya. Tapi emang kelihatan loh. Kalau Bu Ida Ayu tuh kan mungkin karena sekarang masih ini di rumah ya Bu. Di rumah. Suasananya kelihatan di rumah. Kalau Bu Ratna sama Bu Ana itu menciptakan suasana rumah di kantor kayaknya. Coba Bu Mei, saya boleh nggak dipindah ke Bu Ana sebentar? Kelihatan kalau Bu Ana tuh kayak kelesetan di kursinya yang nyaman, ya kan? Lihat, ya kan? Menciptakan suasana rumah kayaknya. Betul Bu Ana? Bener kan ya? Ada teh kotaknya juga. Lengkap ya Bu. Ini nanti kalau tayang di YouTube, tolong teh kotak baik-baik sama kami. Jadi Anda pasang ke kami, promote. Jadi Ibu mau menunjukkan apa saja hari ini boleh brand apa saja, tapi nanti kan harus berbayar ke kita gitu loh Bu. Royalti itu harus ada. Oke, Bu Ida Ayu ada berarti kegiatan online juga berjalan dengan para mahasiswa. Ada kendala Bu selama ini berjalan kelas online? Sementara belum ada sih. Belum ada ya. Belum ada kendala. Oke. Baik. Di rumah ngapain aja Bu? Nah, ini dia yang kerasa banget. Biasanya sering pergi kan. Ngemol. Sering pergi, enggak ngemol. Enggak kan memang sering ke Bali ada urusan. Iya, bisa ngemol. Sekarang lagi lockdown begini. Survei pasar. Stay at home aja sementara. Ya benar. Kita terpaksa juga gimana, memang harus diikutin kan protokolnya. Betul. Saya ada saran karena kebetulan sepertinya space dari Ingrionya Bu Ida cukup lumayan lebih luas. Panjenengan mungkin bisa memindahkan, bisa itu, atau yang kedua Panjenengan bisa memindah-mindahkan barang gitu. Itu lemari di belakang kayaknya bagus Bu, kalau misalnya dicicil dari sekarang untuk dipindahkan. Persiapan Lebaran, betul. Langsung kan? Aduh, ini caur, ini dosen-dosen kece beneran ini, di luar ekspektasi saya. Oke, saya harusnya ke Lakone, tapi kayaknya Lakone menang carry aja. Jadi saya mau ke Bu Eni. Lakone nanti Bu. Bu Eni, saya mau ke Unesa dulu Bu Eni. Masya Allah Bu Eni, baik Bu. Bu Eni ini cantik banget mengingatkan saya. Bu Eni ini siapa ya? Krisdayanti ya, tapi Krisdayanti 30 tahun lagi gitu loh, cantik. Ya Allah. Bener. Kayak itu loh, kayak Nur Asli Octavia. Oh iya. Iya kan? Loh, cantik gimana gitu. Untung saya tahu profil itu. Kalau saya mengaku milenial, saya ngakunya taunya siapa misalnya. Saya ngakunya tahu Chelsea. Misalnya. Nah, nanti nggak nyambung. Pevita Pierce. Oke, baik. Kalau Bu Eni gimana Bu di Unesa sendiri? Juga diberlakukan sistem shifting? Ya, masih masuk kampus? Yang lain, aktivitas di kampus, saya belajar mengajar itu juga melalui daring ya.
online juga. Beberapa Kurang jelas ya. ada yang punya jadi adalah artikel. Oke. Tapi untuk yang ini masih yang audit dari kantor publik. Jadi bagaimana harus ngantor dan nomor siapa harus tidak ada temuan. Iya benar. Karena memang semua harus berjalan Bu ya. Walaupun kita banyak berdiam di rumah, ketika ada tugas yang harus tetap di kampus, ke kampus juga. Banyak dan dengan lancar. Kalau di rumah ngapain aja Bu Eni? Sama nggak kayak kalau Bu Ayu tadi, Bu Ida Ayu kayak nggak ngapa-ngapain. Bu Ana lebih seneng ke kampus, kayak nggak tahu ada apa di kampus ya. Bu Ivit tadi kerjaannya banyak katanya meskipun di rumah. Kalau Ibu gimana nih Bu Eni? Apa yang dirasakan atau apa yang dilakukan di rumah? Kalau lagi di work from home. Anak saya 2 dan satu ya. Yang nomor 1 kuliah semester 5, kemudian sekarang semester genap ya, semester 4 ya. Sudah bisa keluar, jadi proses belajar di rumah sudah mandiri. Cuma saya aktivitasnya lebih banyak masak. Oke. Lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Sambil bisa masak. Iya. Title panjenengan ini selama di rumah sepertinya tidak terpakai, Bu. Kalau Mas Tukul kembali ke laptop, panjenengan semua kembali ke pawon. Lihat masak. Oke, sekarang saya kembali deh ke Bu Ayu. Bu Ayu udah siap? Narotama gimana, Bu? Ya, siap. Alhamdulillah. Ya, Mas. Aman? Aman sudah. Aman Langsung. ya. Ya. Kalau saya ini bilangnya Narotama itu Universitas Prancis, Bu, karena ada Arc de Triomphe yang KW. Tapi nggak apa-apa meskipun KW tetap kece, bisa foto-foto ya kan. Ya, betul. Depan gapuranya Iya. Narotama itu loh, Bu. Kalau yang pernah ke Prancis itu mirip kayak Arc de Triomphe tapi KW. Benar. Sama kayak yang di Kediri ya. Oke, Bu Ayu sendiri ngapain aja kalau di rumah, Bu? Kalau saya sih karena banyak aktivitas dan double profesi yang nggak jelas. Jadi semakin senang saya bisa nunggu praktek. Kebetulan kalau sebagai dosen kan saya cuma biasa. Ya, mau dari Narotama sebelum pandemi ini juga sudah terbiasa untuk menggunakan saya rutinitaskan semakin sering tadi dari 14 kali pertemuan itu 2-3 kali pertemuan e-learning pakai diskusi forum di e-learning dan sekarang makin di sering jadi pertemuan jadinya. Oke, baik. Dari Bu Ayu dan Bu Eni, saya ke Bu Hesti, UPN, Universitas paling negeri. Tadi saya dibilanginnya gitu, Bu. Universitas UPN itu apa ya, Bu? Pembangunan Nasional. Yes, oke. Bu Hesti, ada Bu Hesti. Ya. Bu Hesti, kalau Bu Hesti gimana, Bu? UPN, Bu? Ya, hampir sama dengan universitas lain yang ada di Surabaya, karena Surabaya itu sudah zona merah ya, atau red zone untuk pandemi COVID-19 ini, maka untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan kemudian untuk tenaga kependidikan itu tetap
menggunakan sistem shifting. Jadi ada beberapa staff untuk melakukan kegiatan yang mendukung kuliahan. Oke. Bu Hesti, dan ibu-ibu yang lain tahu kan gosipnya. Jadi kan ini saya bawa agak sedikit ke insertan ya Bu, nggak apa-apa. Jadi kan biasa kalau wanita-wanita kan memang harus ada bumbu gosip ya Bu. Digosok makin sip gitu ya kan katanya. Ya semangat ya. Tentang gosip saya tak mepet biar kedengeran. Jangan gitu Bume lo ya. Oke. Enggak, karena gosipnya gini, karena di daerah UPN itu memang yang pertama pandemi, kalau tidak salah saya membaca beberapa riset, ternyata memang di daerah Surabaya itu ditemukan kehebohan gitu, itu meskipun memang di sekitar kita udah pasti ada sih sebetulnya kalau sekarang, cuman waktu itu di UPN sempat zona merahnya itu, titik merahnya itu mulai dari daerah situ. Ibu sempat mendengar itu nggak? Iya, itu jadi bahan bahan yang dikirim di grup-grup itu kan, internal kami membahas tentang ada beberapa ODP dan PDP gitu kan, dan kehebohan masyarakat sekitar situ untuk sampai dengan proses penjemputan ambulan dan lain sebagainya itu ya. Memang berita itu waktu itu sempat terekspos di WA grup kami ya, tapi ya itu tadi kita sudah menerapkan sistem daring dari rumah masing-masing jauh sebelum ada istilahnya pengumuman dari sampai sudah mengawali sudah 1 minggu kalau nggak salah waktu itu, sudah 1 minggu sebelumnya kita sudah kuliah daring. Jadi ya sudah di rumah masing-masing lah, paling tidak dengan suasana dan situasi yang seperti itu kita sudah merasa safe karena sudah beberapa minggu lebih dulu melakukan kegiatan itu sudah di rumah masing-masing. Oke. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa cepat berlalu nih, karena memang di daerah sana daerah yang paling rawan. Mungkin memang di yang lain sudah mulai zona merahnya sudah mulai muncul. Sekarang merata, betul. Sekarang merata dan bisa dicek, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu punya map, sepertinya punya link map itu untuk bisa melihat titik-titik merah yang ada di sekitar kita. Bu, saya ke Bu Yeni. Sekarang Bu Yeni Ika Pratiwi dari Unmerbaya. Iya. Sudah lama ya Bu Universitas Merdeka Surabaya. Mungkin saya memang tidak terlalu familiar. Saya familiarnya yang di Malang ya. Berarti yang di Surabaya sudah berapa lama? Sebelumnya kalau Unmerbaya itu sejarahnya sejak berdirinya dengan Unmer Malang, kita memisahkan diri tahun sekitar 80-an malah. Dulu sih mungkin terkenal kali ya di daerah Kalimantan. Jadi setelah itu dulu Unmer itu ya, kalau sekarang tuh selevelnya dengan Untak, Unitomo, kayak gitu-gitu. Dulu soalnya banyak yang ke Unmer, mahasiswa-mahasiswa. Iya. Setelah kesini pindah ke Tintang, mungkin lokasi dan yang agak ke ini, dan juga sudah banyak sekarang PTS lain, akhirnya kita agak kalah. Jadi tapi saya tahu PTS-nya yang ada di ini ya Bu ya. Kalau misalnya kita dari tol itu turun itu kalau nggak salah, berarti benar ya. Saya nggak salah lihat. Saya pikir ada tulisan Universitas Unmer sih tulisannya. Saya mikir nggak Universitas Merdeka waktu itu. Oke. Kalau Bu Yeni gimana Bu? Di Unmer sendiri? Ya kita menerapkan juga masih masuk. Enggak, mahasiswa saya ini kan pakai kebaya ya itu. Ini kan lagi hari Kartininya. Boleh dong kebayanya. Lihat Bu. Tapi jangan lihat bawah ya. Bawah pakai kaki pendek. Bu, Sami Bu, saya juga pakai. Jangan sampai bawah. Berbahaya ibu-ibu. Baiklah. Apalagi Buma ini nanti. Baik, kalau tempat kita memang sudah menyediakan sistem daring. Cuma untuk dosennya
kita buat dalam 1 minggu tuh hanya 2 hari kerja untuk kita piket lah istilahnya gitu. Kemudian yang kalau ditanya kita capeknya atau untungnya atau manfaatnya dari kegiatan daring ini, kita lebih canggih dengan teknologi. Dulu ya nggak pernah kenal namanya Google Classroom, kita belajar. Dulu kita nggak pernah bikin soal pakai Google Form, pakailah kita. Jadi banyak manfaatnya. Cuman masalahnya sekarang kadang-kadang kan kuota ya. Kalau saya di rumah kebetulan ada wifi yang teman-teman yang lain mungkin ya. Terutama mahasiswa ya Bu. Apalagi terus ada. Ya, saya minta juga mahasiswa nggak usah pakai zoom-zooman karena saya tahu kan ada 1 perawanan, 2 kan gitu kan. Ya udah kita pakai Google Classroom aja. Kadang-kadang kita pakai email. Itu ada loh tempat saya mahasiswa. Bu, ini cerita. Jadi kadang-kadang kita lucu aja. Bu, HP saya masuk ke sumur. Terus gimana saya ngerjakan UTS? Kan jawab. Ya wis, sembarang. Kamu kirim nanti kirim. Mahasiswa itu. Sebentar kok mahasiswanya Bu Yeni kok agak serem ya. Mainannya deket sumur loh, ibu-ibu. Kan? Iya, kalau Unta, Unitomo, Unesa, UPN itu semua mahasiswanya mainnya di kafe loh Bu. Kenapa mahasiswa ibu doang yang mainannya deket sumur ya? Beda kayaknya. Bener-bener. Sebelah kampus ada kolam renang Mas, di sebelah kampus ada kolam renang. Alah ya. Bu Yeni bercanda. Saya mau ke Bu Naning, Sidoarjo. Saya 9 bulan di Sidoarjo. Bu Naning, kumaha? Mau ke Bu Naning? Iya. Kalau Bu Naning gimana Bu? Di Sidoarjo gimana? Ini PSBB sebentar lagi. Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Sudah siap Bu? Terima kasih Mas. Untuk PSBB ya mau nggak mau pasti kita berat ya. Karena kita nggak tahu nih nanti bisa mudik apa enggak gitu ya. Tapi sebagai warga yang baik harus mematuhi program pemerintah, mematuhi aturan pemerintah seperti itu. Untuk pembelajaran jauh sebelum ada pandemi atau COVID-19, di Umaha sudah hampir 2 tahun ini menggunakan pembelajaran blended learning ya Mas ya, itu sepada. Jadi 7 kali tatap muka, 7 kali pakai learning. Jadi sebelumnya memang kita sudah pakai ada atau daring untuk pembelajaran. Nah, terkait dengan adanya pandemi ini sudah hampir 80% mahasiswa kita pakai learning ya, macam-macam kita bisa pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai e-learning dan semua sudah difasilitasi oleh pihak lembaga kampus. Dan ada beberapa pejabat struktural yang masuk, tapi tidak semuanya, karena ada beberapa mungkin berkas ada di kampus, lalu kuotanya kan tinggi di kampus, tapi kita tetap safety ya Mas ya, tetap safety, jadi pakai masker, lalu ada semprotan, lalu pakai sanitizer dan persediaan di ruangan masing-masing, itu Mas. Oke, jadi semuanya saya harap juga dan saya rasa semuanya juga sudah melakukan, include Umaha, jadi ada universitas-universitas di seluruh Jawa Timur pasti sudah sadar akan itu. Tapi menarik. Tapi saya dari tadi terdistract. Ibu-ibu, ketertarikan saya ke aksesorisnya Bu Naning ini. Iya. Bu, ngapunten itu nggak kebesaran ta Bu? Nutup ya Bu? Lembaga Mas, kalau masih lembaga sekalian besarin. Bu, ngapunten deh. Kalau bukan Bume, saya nggak mungkin saya matur gini. Tapi 2 orang ibu-ibu yang mencuri perhatian saya pagi ini udah siang ini, yaitu Bu Naning dan juga Bume. Karena itu cek gedene iku beros didadekno aksesoris, masya Allah. Fasilitas Fasilitas lembaga. Dia lihat. Oke, tapi kreatif sih. Itu kreatif, gara-gara WFH itu. Bener Bu Ivit. Apalagi kemarin sudah kita sampaikan di grup India ya, Bollywood style. Jadi semuanya harus itu Bollywood. Masalahnya carinya tema itu. Iya. Gitu. Baik. Nah itu tengah malam dapat.
Kalau saya sebagai laki-laki Bollywood ya harus ganteng lah Bu. Kan laki-laki Bollywood itu kan ganteng ya kan. Dandy. Iya. Udah Bu, iyain aja. Orang ini udah ke playon-playon dari supermarket ini loh. Oke, saya mau baik. Saya sekarang ke Bu Tari, Stesia. Gimana Bu Tari? Bu Tari belum bisa gabung. Bu Tari nggak ada. Nah, Bu Tari nggak bisa gabung. Ini ada Bu Nurma. Ada Bu Nurma ya? Ya. Bu Nurma dari saya belum menyapa Bu Nurma berarti ini. Iya, Universitas 45. Oh iya Universitas 45. Tadi saya sudah nyapa. Oke. Di saya soalnya listnya berubah-ubah. Oke. Bu Nurma, kalau di Universitas 45 seperti apa Bu? Karena daerah Surabaya Barat itu yang cenderung juga sama kalau ngomongin soal pandemik titik merah di awal itu karena kan maaf ya Bu dengan tidak ingin sebetulnya tidak masuk ke ranah rasisme tapi memang karena di sana kan banyak sekali orang-orang yang tingkat turnover-nya ke luar negeri terutama warga negara asing ya biasanya ya. Iya, betul. Benar itu kan juga home base-nya itu di daerah barat. Kalau 45 bagaimana Bu menerapkan daring dan tingkat secure? Makasih. Kalau di 45 itu memang banyak dari orang-orang asing, tapi di sekitar Majen Sungkono, kita kan ditempatkan di Majen Sungkono bukan di daerah Pakuwon, di daerah yang sana. Kalau yang sana memang iya banyak yang dari luar. Yang ini memang kita banyak yang dari orang kita sendiri. Jadi dekat dengan perkampungan. Jadi kalau di kita di 45 itu untuk dari mahasiswa tetap ada di rumah, tetapi yang pejabat tetap masuk. Saya ini lagi di kampus, karena saya juga ketakutan untuk PSBB nih. Saya rumah Sidoarjo harus ke kampus di Surabaya. Nah itu kadang-kadang takutannya di situ. Ini adakah ibu-ibu juga? Adakah ibu-ibu yang juga yang lintas kota seperti Bu Nurma? Iya, aku di adakah? Kabupaten Malang, kerjanya di Kota Malang. Ibu dari kabupaten ke kota ya? Lumayan loh itu. Cukup ya, ini juga 50 loh. menit lah. Harus harus across. Oke, ya kita mendoakan mudah-mudahan Bu Nurma. Tadi saya pikir pasti akan ada kebijakan lah Bu. Kalau misalnya memang PSBB, Ibu juga nggak usah perlu PP ke kampus juga gitu. Meskipun memang ya saya pikir tuh Bapak Ibu dosen tuh lebih banyak di rumah loh. Ternyata enggak juga, harus tetap kampus juga ya. Minimal lah meskipun nggak setiap hari. Biasanya pejabat struktural itu harus stay gitu loh. Iya. Kalau nggak gitu kan nanti nggak gajian orang-orangnya. Iya benar. Apalagi pimpinan harus stay di kampus. Ya betul. Ibu ketua. Bu Mei gimana Bu Mei ini? Bu Mei Unitomo gimana Bu? Sebentar. Ngapunten ya, tapi dari yang paling berani banget itu pertama saya rasa Bu Mei yang waktu itu merasa bahwa nggak perlu gitu online gitu, karena Bu Mei mungkin memang tingkat ininya dengan mahasiswa cukup tinggi, meskipun semua ibu-ibu di sini saya pikir juga tinggi juga gitu dengan teman-teman mahasiswa, tapi kayaknya ibu yang paling nggak rela deh, karena saya sering mendengarkan suara keluh kesah ibu gitu di sosial media, sekangen itu sama kampus, sekangen itu ketemu sama mahasiswa-mahasiswa, sekangen itu direpotin sama mahasiswa-mahasiswa, tugas dan lain sebagainya. Gimana Bu Mei? Itu sama Kak Yuken. Ibu jangan gitu loh Bu, saya kan jadi malu. Sekarang iya Bu. Oke, Bu Mei gimana Bu? Unitomo nih. Kalau Unitomo kan memang sudah ada online gitu, tapi kan memang khusus untuk kelas pekerja, untuk kelas profesional. Jadi mungkin untuk kelas-kelas profesionalnya no problem, tapi ketika semua harus online, yang menjadi problem adalah server, ya banyak hal lah ya, karena kan semuanya serba mendadak gitu. Termasuk juga ini juga lagi ujian online. Tapi Kak Yukem, kalau misalnya ini boleh jadi ajang curhat Kak Yukem,
saya cuma mau bilang, saya sebagai ibu rumah tangga ya, tangga, sekolah anak-anak mesti dibayar. Bayarnya semua full Kak Yukem, full 100%. Bahkan anak saya yang pertama itu kebetulan juga lagi daftar di kedokteran gitu ya, dan itu biayanya cukup tinggi, ratusan juta, dan harus dibayar full lunas gitu. Terus termasuk juga tagihan-tagihan setiap bulan itu yang kewajiban kita itu harus dilaksanakan. Iya, Jadi terkadang saya juga miris gitu kalau ada letupan-letupan dari mahasiswa, misalnya Pak, apakah tidak ada kuota, Pak, apakah ada ini itu. Percayalah bahwa dosen itu juga punya keluarga dan merasakan hal yang sama gitu loh. Dan kita semua terdampak gitu, apalagi yang mungkin bapak-bapaknya itu ya, suami-suaminya yang kerjanya swasta gitu ya, seperti suami saya itu sangat terdampak gitu. Jadi tidak ada nilai produktivitas, tidak ada nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan sekarang ini, kecuali sabar, bertahan, dan tetap melihat peluang yang ada. Gitu Kak Yuken. Oke, adakah lagi ibu-ibu yang ingin curhat, karena ini menarik, jadi membuka satu topik baru nih. Ya namanya ibu-ibu ya, udah wajar gitu. Panjenengan semua pasti punya suara hati, karena saya aja, saya kebetulan ada satu Bu yang sangat mengganjal. Katanya pemerintah mau memberikan restrukturisasi ini ya, cicilan. Tapi ternyata tidak ada sih sebetulnya, kita tetap harus bayar seperti biasa, sama seperti suaranya Bu Mei. Nah ini adakah ibu-ibu yang lain yang mau curhat juga gitu? Karena ini kan nanti kita post, saya sendiri juga mungkin juga bisa lah membantu sedikit banyak ke atas gitu. Karena kalau boleh sharing Bu, pemerintah provinsi Jawa Timur sendiri ini masih terus kebingungan mencari keperasan anggaran realokasi dari APBN dan APBD untuk COVID-19. Jadi masih kurang banyak Bu Mei dan ibu-ibu yang lain. Jadi luar biasa memang ini dampaknya kepada kita semua, memukulnya. Silakan, mungkin mau ada yang curhat lagi Bu. Apalagi mungkin bahkan ini Kak Yukem, saya baru dapat nih ya Kak Yukem ya, jadi perlulah ya kita itu juga sedikit bersuara gitu ya kepada pemerintah. Ini keluarga saya sendiri itu ya yang kerja di dinas kesehatan ya, puskesmas sudah mulai berontak di saat ada yang positif di PKM tapi tidak di lockdown. Bahkan APD pun sampai detik ini tidak dilengkapi dari dinas. Kita hanya mengandalkan sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang terketuk hatinya. Mudah-mudahan pemerintah diketuk pintu hatinya. Coba lihat. Justru yang banyak masuk itu adalah kegiatan-kegiatan sosial dari masyarakat. Gitu loh. Iya. Ya. Oke, ibu-ibu gimana ini? Adakah juga yang punya dampak sedemikian besar, baik itu ke pribadi atau juga mungkin, I don't know, mungkin hal-hal yang perlu kita tahu gitu loh sebetulnya, meskipun itu kecil. Ya kalau mahasiswa itu pertama ya, kalau kita ngomong masalah dampak ini sebenarnya banyak Mas, melalui semua sektor usaha, sektor pendidikan, sektor kesehatan. Sekarang kita di rumah, anak-anak mulai dari tingkat SD sampai SMA sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Kemudian, sedangkan kalau yang punya kuota saya bilang tadi, harusnya pemerintah juga memberikan subsidi, apalagi sekarang yang menjadi pemegang atau hak yang utama untuk telekomunikasi siapa? Kenapa tidak ada pemberian yang sebegitu gitu loh? Karena semua sekarang, apalagi gini, contoh sekarang saya sudah salah satu TV nasional punyanya pemerintah sekarang kan membuat channel juga intinya untuk pembelajaran di rumah. Tetapi kita tahu kan bahwa TVRI, mohon maaf saya sebut ya, TVRI itu kan channelnya itu kadang-kadang susah kita ambil ya. Maksudnya itu kalau di TV belawur. Akhirnya kita banyak streaming, ya kan? Jadi akhirnya itu tuh akan berdampak. Benar itu pembelajaran, tetapi kita akan melihat kuota, kan kasihan. Kita sudah dipepet. Kita kerja mungkin banyak juga yang mendapat potongan. Artinya tidak masuk berarti tidak dapat uang transport dan uang makan kan? Nah, itu yang menjadi dampak kita semua. Apakah akan bertahan seperti ini? Apakah tidak ada solusi dari pemerintah untuk memberikan
yang namanya subsidi. Bahkan ini, mohon maaf, kita sebagai dosen pun yang mungkin saat ini tahun ini mendapatkan hibah penelitian pun akhirnya kan kita ditangguhkan untuk dana penelitian. Betul, memang kita paham bahwa ya memang ditangguhkan karena memang kita tahu kondisi seperti ini, bahkan mungkin dialihkan untuk bisa beberapa judul. Nah, apakah kebijakan pemerintah untuk saat ini apakah bisa memberikan manfaat? Kita sebagai akademisi sudah berpikir, kita sebagai akademisi pasti akan memberikan sumbangan kalau kita diminta. Tapi sejak mana tindakan pemerintah untuk mendengarkan kita? Itu aja kalau saya berpendapat. Ya, belum lagi kalau kita mau bicara lagi tentang bacaannya staf sus ya, gitu. Wah, kita nggak selesai beneran. Kan kerja yang katanya untuk masyarakat ternyata masuk di perusahaan khusus gitu ya, khusus. Terlepas, setuju nggak ibu-ibu? Terlepas dari yang kejadian kemarin, salah satu staf sus itu, saya malah menyorotin teman-teman yang lain yang di sekitarnya, maksudnya staf sus yang lain gitu loh. Karena instead of mereka juga main aman karena mungkin ada kejadian yang kemarin terjadi, saya pikir ternyata kemana nih, maaf nih misalnya kita mau menyebutkan ya mereka mungkin berusaha banyak menginspirasi lewat live Instagram, misalnya Putri Tanjung dan lain sebagainya, but it doesn't really help infect to citizens gitu Bu. Jadi kayaknya nggak bisa juga langsung, sementara kan mereka nih harusnya bisa punya gini loh, hal yang bisa, karena mereka juga belum pengalaman ya, secara kan mereka juga belum punya pengalaman, artinya pengalaman secara organisasi. Dulu aja yang mau jadi pejabat yang pasti dilakukan screening dan sebagainya. Ini mereka otomatis karena kemampuan, kadang-kadang anak-anak muda sekarang yang dilupakan adalah toto kromo atau unggah-ungguh. Itu yang mereka tidak pahami sekarang. Rata-rata begitu. Kalau kita kan dulu iya kan, dulu kalau kita ada apa-apa mesti kita tetap menghormati yang senior. Kalau ya kan? kita Mbak Yeni, saya milenial deh. Mbak Yeni. Iya. Saya juga ya milenial. Bu Mei itu suka mengunderline sendiri loh. Bu Mei itu mesti gitu, Bu Mei itu. Saya milenial loh. Iya, Bu. Jenengan memang masih muda. Yang bilang jenengan itu 17 kolonial niku sinten. Iya sih, memang generasi ambiar itu memang kurang sebenarnya. Betul. Aja lah. Oke, saya akan nanya satu-satu ke panjenengan semua. Dari Bu Ida Ayu. Bu Ida, yang notabene ini hampir sama nih, Unitomo, mungkin Unmer Surabaya. Kalau UPN, oke lah, saya menganggap mahasiswa-mahasiswanya ya bukan karena negeri ya, tapi harusnya mereka sudah secerdas itu sih gitu untuk memfiltrasi atau mengenyam sesuatu. Tapi kalau teman-teman yang di daerah Surabaya Timur ini biasanya kuliah di daerah Surabaya Timur ya, di Untam, di Unikomo, ini kan kadang-kadang sumber dayanya juga nggak bisa menyerap dengan baik, sehingga bukan mungkin melulu teknis nih, tapi apakah efektif, pertanyaan saya, belajar dari online? Ya nggak online aja kadang-kadang masih suka menangguhkan gitu, ya nggak sih, bolos, kumpulin tugas nggak? Mungkin dari sekian banyak ibu-ibu kadang-kadang suka keplas ngaten istilahnya suka sudah nggak pegang begitu, mungkin bahkan nggak kekoreksi ya dengan rasa kasihan aja, tapi kan udah bisa ke detect gitu siapa nih, ini lagi dia lagi gitu, ngulang mata kuliah ini lagi ngulang lagi. Gimana Bu Ida menanggapi sumber daya dari mahasiswa ini? Ya memang sih tidak semuanya bisa menyerap dengan baik gitu ya. Ya, tapi selama ini lumayan maksimal sih. Tapi ya memang itu tadi bagi yang bekerja itu memang mereka mesti tetap bekerja. Jadi khususnya saya nih dosen ya harus memberikan waktu yang lebih. Jadi di luar jam perkuliahan jadinya. Jadi kita sering WA group gitu. Jadi menjelaskan mana yang belum paham gitu. Ya itu aja sih sebetulnya. Oke Bu. Gimana dengan Bu Hesti? Bu Hesti, di layar saya ada Bu Hesti di bawah. Kalau Bu Hesti gimana? UPN. Apakah memang sudah benar secerdas itu? Karena sudah transisi agak begitu
lumayan lama loh dari PTN ke PTN. Harusnya mahasiswa-mahasiswanya juga sudah cukup siap. Apa enggak juga? Ternyata masih ada yang banyak yang nggak siap juga. Ya, memang ada perubahan kualitas ya yang kami rasakan sebagai dosen ketika masih status swasta dengan sekarang sudah menjadi perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah kualitas mahasiswa tentang keaktifan, kemudian bagaimana mereka mencari tahu informasi-informasi yang sebagainya itu sekali. Bahkan kadang-kadang kita terlambat pun mereka sudah secara aktif menghubungi kita gitu kan. Padahal kalau mahasiswa-mahasiswa pada masa swasta dulu, dosennya nggak hadir, nggak mungkin dicari, malah seneng kan mereka bisa libur otomatis seperti itu. Tapi di sini perbedaan itu yang paling colok dan sikap dan disiplin terlihat, dan antusias mahasiswa itu sudah terlihat ketika dosen itu terlambat 10 menit saja dan tidak masuk kelas, mereka sudah berusaha untuk menghubungi ibu apakah hari ini kuliah dilaksanakan. Kemudian seperti kesepakatan memang keterlambatan kita berikan durasi maksimal 15 menit seperti itu. Jadi dari sini memang ada perbedaan ya tentang kedisiplinan, kemudian antusiasme dari mahasiswa, kemudian juga secara kualitas mereka tanya jawab diskusi di kelas pun mereka lebih aktif dan wawasannya lebih luas saya rasa, karena didukung dengan teknologi yang saat ini semua informasi bisa diperoleh melalui online dan sebagainya. Jadi diskusi itu akan bisa lebih aktif dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Itu ada informasi Kak Yukam tadi itu ada sedikit informasi dari Bu Ayu Narotama itu menyampaikan bahwa tenaga medis open donasi untuk bantuan para medis gitu. Di antaranya salah satunya adalah Pampers gitu. Jadi yang mungkin dewasa ya, kita awam dan kurang kita ketahui bahwa seluruh tenaga medis yang bekerja seharian dengan baju APD itu menggunakan Pampers. Oke, iya pasti Bu, karena kita sudah melihat kan di sosial media sudah banyak sekali gambar-gambar di mana mereka tuh sampai basah sekali karena berjam-jam pakai APD, mereka nahan ke belakang ya, ke toilet, terus habis itu juga mereka nahan makan dan minum dan luar biasa. Tadi malam saya ngobrol sama Ketua Satgas COVID-19, seorang dokter paru, spesialis paru, Dokter Prastiwi namanya Bu, itu di Rumah Sakit Universitas Airlangga itu mengatakan bahwa mereka itu hanya punya dua dokter spesialis paru yang standby. Ibu bisa bayangkan dengan setiap hari sekitar 20 sampai 30 orang yang datang. Oke, Bu, saya sebelum closing saya mau ada tantangan buat ibu-ibu semua, boleh ya? Apa itu? Kalau ada tantangan ada hadiahnya dong. Kalau katanya itu wanita. Hadiahnya apa ya Bu? Aku belum sedia loh. Nanti hadiahnya bagaimana kalau kita? Ya benar. Hadiah bagaimana kalau kita minta Bu Mei Diana Yusana Sari, gimana? Seru ya? Seru. Ya. Oke. Closing aja. Satu-satu. Saya langsung closing aja nih. Oh, enggak bisa kalau pakai hadiah dari tantangannya apa? Tantangannya. Oh. Ya gitu Bu Mei. Ya udah oke. Belum tahu kalau take home pay-nya tergerus kurang 10%.
Tolong jangan curhat. Saya nanti curhat juga. Ya, THR PNS itu belum tentu ada, Bu. Kan? Tunjangan kinerja. Kak Yukem itu yang paling aman itu. Bu, tunjangan kinerja itu juga digerus loh, Bu. Jangan kau sedih, ya toh. Itu bisa ada, bisa nggak ada. Kalau ada yang nggak wungkul, kalau ada yang nggak wungkul, nek nggak ada ya wis alhamdulillah ya Bu ya, kosong. Jadi nggak ada Lebaran, nggak ada Idul Fitri, puasa. Apa tantangannya nih? Tantangannya masing-masing, ibu-ibu. Saya beri waktu untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dengan bareng aja, bareng. Iya dong. Ya, biar ketutup suaranya yang fals ya. Ya udah, oke. Ya wis tantangannya bareng-bareng kalau gitu. Oke. Di hitungan ketiga ya, ibu-ibu ya. Sebetulnya saya tadi pengennya tantangannya nyanyiin lagu Ibu Kita Kartini tapi pakai dialek masing-masing gitu. Yang dialek Surabaya. Bu Mei itu Madura ya. Bu Mei itu dari Inggris. Bu Mei Inggris Timur. Jadi dia pakai bahasa Inggris, Bu Mei, ya kan? Inggris kalian kan. Bareng-bareng. Oke. Wes bareng-bareng ya, Bu. Oke. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ibu Kita Kartini. Mana suaranya? Nah, ayo nyanyi, Bu. Putri Indonesia namanya Ibu Kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu Kita Kartini, putri yang mulia, sumber cita-citanya bagi Indonesia. Luar biasa. Meskipun nadanya di mana-mana, yang satu di Sydney, yang satu di London, ya kan, di mana-mana. Ada yang di Zimbabwe. Ya kan, Rasa seperti lagu Nina Bobo ya. Bu, Ibu, tapi ya saya mau protes yang ngarang lagu Ibu Kita Kartini ini, karena Putri Indonesia ya kan, Putri Indonesia bukan Harum namanya, Bu. Harum namanya. Maulida. Tiap tahun ganti. Tiap tahun ganti namanya. Yang sekarang Ayu Maulida dari Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu. Sukses terus. Stay safe, stay healthy. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Kita sebetulnya saya tuh lebih setuju bahwa ibu-ibu atau wanita-wanita itu yang garda terdepan, bukan hanya melulu tenaga medis. Kalau dokter Pras itu kemarin, dokter Pras kebetulan wanita nih, jadi mengatakan bahwa bukan garda terdepan kalau dokter, garda terbelakang. Kalau nggak ada dokter habis semua kita. Nah jadi panjenengan semua ibu-ibu mudah-mudahan bisa terus punya kekuatan baik itu di keluarga dan juga di tempat bekerja. Tetap berkarya, tetap produktif. Once again, stay healthy, Bu, ya. Stay safe. Tetap bahagia. Kan harus bahagia, Bu. Kita nanti bikin forum lagi. Kita bikin forum lagi bukan
stylenya Bollywood ya, kita bedain ya, berubah ya, bukan Boleh. style Bollywood ya. Oke, Apa gitu ya kan, nanti ya kan kita create Topiknya juga aja. lain. Jadi kita Oh. pakai bikini. Bu, Masya Allah, Ibu istighfar, baik-baik Bu, ya kan? Lemak di mana-mana ini, saya aja udah malu Bu. Nih lihat, belum botok, belum filler, kantong mata di mana-mana, ya kan? Sekarang Yudi tambah bulat deh kayaknya daripada dulu ya. Iya Bu, Ibu kok tahu sih? Nah itu Ibu ingat sekarang, giliran gitu Ibu sekarang ingat sama saya. Emang Ibu kalau saya udah tampang kayak bapak-bapak dilupain, giliran saya masih tampangnya kayak anggota boy band gitu. Ibu main. Enggak. Albumnya baru ketemu tadi. Oh, mana ya yang namanya Mas Yudi ya? Oh, Nah iya Bu, saya itu 11-12 sama Siwon. Kalau itu Siwon, saya Miwon. MSG. Oke. Merek MSG. Micin. Micin ya. Generasi micin. Terima kasih Bu Ibu. I love you all. Selamat Hari Kartini semuanya. Assalamualaikum. Ketemu ya. Salam. Sampai ketemu. Ketemu.